Bagaimana memaknai pantun politik yang disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristianto? Kita akan bahas bersama pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Hoirul Umam. Mas Umam, selamat malam, apa kabar? Selamat malam Mbak Priska, kabar baik. Kalau pantunnya Sekjen PDIP, Mas Hasto yang sebut Jokowi Ganjar sudah sehati ini maksudnya apa? Dan baca pres lain akan iri. Kalau Mas Umam baca mengarah ke siapa nih? Ya, kalau klarifikasi dari teman-teman di PDIP itu sifatnya adalah sekedar untuk menghangatkan suasana. Tetapi kalau misal kita sekali lagi kemudian cermati konten dari pantun yang disampaikan oleh Pak Hasto, maka sebenarnya pantun itu memiliki muatan serangan sekaligus sentilan terhadap kekuatan yang selama ini mengklaim memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi. Nah, dalam konteks ini kalau misal kita cermati, diakui atau tidak, maka elemen yang berpotensi diserang atau disentil oleh pantun Pak Hasto adalah dari kelompok Pak Prabowo Subianto. Karena bagaimanapun juga meningkatnya elektabilitas Pak Prabowo, kemudian bagaimana kedekatan yang dibangun oleh Pak Prabowo sendiri dengan beberapa momentum pertemuan belakangan ini, diakui atau tidak, memberikan insentif elektoral yang cukup signifikan. Nah, oleh karena itu, upaya yang disampaikan oleh Pak Hasto bisa dimaknai sebagai sebuah upaya mengkapitalisasi Presiden Jokowi sebagai bagian dari keluarga besar PDIP, sehingga kemudian tidak menjadi bahan rebutan dari kelompok-kelompok atau elemen capres yang akan maju di 2024 mendatang dari luar PDIP. Nah, oleh karena itu, PDIP mencoba untuk mengandangi ini, mengkapitalisasi ini sekaligus untuk mengkanalisasi supaya kemudian leverage atau insentif elektoral yang menjadi bagian dari basis pemilih loyal Pak Jokowi tetap bisa berada di kandang banteng, bukan di kelompok yang lain. Mas Umam melihat ini efektif atau tidak langkahnya? Karena kan berturutan. Kemarin Mas Ganjar juga ketemu dengan relawan Jokowi, mengatakan bahwa dua komponen utama parpol dan relawan bersatu memenangkan Pilpres. Saat ini pantun Mas Hasto juga arahnya ke sana, meskipun dikatakan oleh PDIP hanya menghangatkan suasana. Tapi efektif atau tidak ya untuk istilahnya Mas Umam tadi mengandangkan begitu elektoralnya Jokowi ya ke kadernya, ke PDIP, ke Ganjar. Ya, diakui atau tidak, memang soal efektivitas itu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Karena bagaimanapun juga di lingkup lingkaran internal pemerintahan saat ini, ada tendensi atau kecenderungan terjadinya faksionalisme dalam konteks koalisi. Memang satu entitas yang kemudian direpresentasikan oleh PDIP dengan mencapreskan Pak Ganjar Pranowo bisa menjadi satu alternatif yang kemudian didukung oleh Pak Jokowi. Tetapi diakui atau tidak, ada elemen-elemen yang lain yang justru juga menyampaikan aspirasi untuk mengajukan alternatif lain. Dalam konteks ini adalah Pak Prabowo Subianto. Oleh karena itu, diakui memang ada semacam kecenderungan faksionalisme dan yang menjadi hal yang kemudian perlu kita cermati, ada juga yang kemudian berspekulasi dari langkah strategi termasuk juga pola komunikasi yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi, di mana beliau misalnya meminta jaringan relawannya untuk tidak gerusa-gerusu dan tidak menentukan pilihannya saat ini. Ya. Padahal bagaimanapun juga Pak Jokowi ikut mendeklarasikan Pak Ganjar Pranowo dalam forum di PDIP. Kemudian kita tahu rangkaian bagaimana putra-putra beliau, Mas Kaisang, Mas Gibran, secara diakui atau tidak, itu adalah sebuah ekspresi dukungan secara tidak langsung kepada seorang figur Pak Prabowo Subianto. Dan sekali lagi, hal itu direspon begitu cepat oleh PDIP dengan memanggil Mas Gibran, dan kemudian memang betul tidak ada tidak ada punishment, tetapi pemanggilan itu sendiri adalah sebuah peringatan. Bagaimana kemudian semua garis komando di dalam garis kepartian di PDIP harus tunduk pada konstitusi partai dan tunduk pada komando partai. Nah, oleh karena itu memang masih ada kemungkinan terjadinya pembelahan di dalam konteks dukungan. Bisa saja kemudian secara fatsun politik Pak Jokowi tetap berada di PDIP, menunjukkan sikap kepatuhannya kepada PDIP, Mau tidak mau tetapi begitu ya? bukan berarti kemudian tetapi bukan berarti kemudian elemen-elemen di sekitar Pak Jokowi yang direpresentasikan oleh partai-partai seperti Golkar, PKB, termasuk juga Gerindra plus PAN sendiri yang sudah bertemu. Sebelumnya Pak Ganjar menyampaikan akan ada dukungan dari partai politik, ternyata juga masih dalam konteks pola komunikasi diambangkan di sana.
Nah, Nah, di sinilah yang kemudian perlu dicermati lebih lanjut. ya. Sepertinya masih dalam ruang yang penuh tidak kepastian. Nah, dan bisakah dikatakan Mas Umam bahwa PDIP tidak sama dengan Jokowi? Iya, PDIP memang Jokowi memang identik dengan PDIP. Karena bagaimanapun juga beliau mendapatkan political endorsement terkuat adalah dari PDIP. Tetapi kemudian ada satu kecenderungan di mana kemudian dalam proses komunikasi politik di dalam internal partai-partai di pemerintahan ada gap komunikasi di sana. Di mana kalau misal kita cermati sejumlah informasi spekulatif, Mbak Friska, menyatakan bahwa ada rasa di kalangan partai-partai di pemerintahan bahwa seolah ada kekuatan yang mendominasi, ada kekuatan yang memonopoli dalam konteks pembagian kekuasaan. Dan itu Mhm. disampaikan oleh partai-partai tersebut dan kemudian menjadi bahan materi evaluasi di dalam konteks koalisi saat ini. Oleh karena itu kita bisa cermati koalisi pemerintahan saat ini mengalami polarisasi di dalam konteks dukungan capres. Dan ini adalah sebuah tantangan tersendiri dan menghadirkan sebuah koalisi besar yang mereplikasi pihak-pihak yang selama ini mendukung Pak Jokowi tampaknya menjadi sebuah tantangan yang cukup berat ke depan. Dan bisakah dikatakan bahwa terbaginya suara pendukung Pak Jokowi ini akan dirawat sampai nanti Pilpres? Karena kalau kita lihat arahnya kan keberlanjutan tentu yang dituju. Begitukah? Iya, tentu dari gerbong pro pemerintah akan terus menarasikan sebuah wacana pro keberlanjutan, pro status quo, dan itu nanti akan berhadapan secara diametral dengan kekuatan koalisi yang menggunakan narasi pro perubahan. Memang bagaimanapun juga dalam konteks ini, ketika kemudian terpecah menjadi dua, Ya. maka gerbong besar pro keberlanjutan berpotensi kemudian mengalami split di sana. Masing-masing akan mengklaim sebagai bagian dari yang melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi, Mhm. yaitu Pak Ganjar Ya. sendiri dan juga Pak Prabowo dengan partai-partai pendukungnya. Dan ini tentu memberikan peluang yang cukup prospektif misalnya bagi kekuatan kelompok pro perubahan untuk mengambil celah bagaimana kemudian dalam kontestasi ke depan ketika terjadi perpecahan dalam lingkup pro keberlanjutan, maka kemudian dari kelompok perubahan berpotensi mengonsolidasikan Mhm. basis kekuatan. Dan Mas Umam melihat apakah memang sampai sekarang ya masih cair, tidak hanya pantun Mas Hasto saja begitu yang coba mengarahkan, tapi hubungan Pak Jokowi, Pak Prabowo apakah akan berubah pasca ini? Termasuk juga kalau besok kan akan ada pertemuan PAN dengan Gerindra meskipun kemarin sudah bertemu dengan PDI Perjuangan. Iya, semuanya masih cair, Mbak Friska. Bagaimanapun juga proses negosiasi politik dengan segala model komunikasi, tentu juga ada kompromi-kompromi di sana, sekaligus juga mungkin barangkali tawaran-tawaran Hmm. kompensasi. Ya. Karena bagaimanapun juga, kalau misal kita cermati, harapan dari PDIP pasca pendeklarasian Pak Ganjar adalah Hmm. terkonsolidasinya partai-partai untuk memberikan dukungan secara konkret kepada pencalonan Pak Ganjar. Tetapi Hmm. uniknya, diakui atau tidak, Ya. harapan itu ternyata masih belum sesuai dengan ekspektasi. Ya. Karena ada pemampatan di sana yang kemudian memberikan dukungan secara clear per hari ini Ya. baru P3. Tetapi kalau Hmm. kita cermati bagaimana PKB, kemudian Hmm. PAN sendiri, termasuk Golkar, justru menunjukkan ada keengganan untuk berkomunikasi. Dan itu Oh. bisa kita tangkap bagaimanapun juga kehadiran atau kedatangan Pak Hasto bersama Pak Arya Bima ke kantor PKB beberapa waktu lalu Iya. sifatnya adalah jemput bola. Dan ini Mhm. berbeda dalam konteks di 2013-2014 Iya. ketika PKB secara sukarela dan Datang begitu. partai-partai lain datang kemudian ikut memberikan dukungan Mhm. political support kepada Baik. Pak Jokowi waktu itu. Ya. Situasi inilah yang Ya. kemudian membuat konfigurasi pencapresan masih sangat cair, Ya. masih kemudian masih tidak pasti. Ya. Dan bagaimanapun juga Baik. hal ini akan menciptakan dinamika elektoral yang tampaknya juga masih sangat labil di sana. Masih panjang perjalanan konfigurasi baca pres, kita nantikan termasuk bagaimana pula pergerakan masing-masing partai politik. Terima kasih Ahmad Hoirul Umam, pengamat politik dari Universitas Paramadina, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.